Oke sobat semuanya, ini busnya mau masuk ke gerbang tol Kemiri. Gerbang tol Kemiri ini tidak jauh dari kota Lubuk Pakam yang mengarah ke daerah Tanjung Morawa. Inilah akses untuk menuju ke gerbang tol Kemiri. Gerbang tol Kemiri ini merupakan gerbang tol yang terdekat dari gerbang tol Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk menuju ke gerbang tol Kuala Namu, dari gerbang tol Kemiri ini hanya memakan waktu lebih kurang sekitar 5-6 menit. Jadi cukup cepat ya. Nanti kita akan lihat simpang arah ke Bandara Kuala Namu dan ke arah Medan sebentar lagi setelah melewati gerbang tol Kemiri ini. Oke, kita lanjut lagi. Inilah pemandangan di gerbang tol Kemiri. Di sekitar akses jalan menuju ke gerbang tol Kemiri ini banyak terdapat persawahan, Oke, sebentar lagi kita sampai di simpang susun atau interchange Kemiri. Oke sobat semuanya, itu yang mengarah ke kanan adalah jalan tol menuju ke Bandara Kuala Namu, sedangkan yang ke kiri ini untuk menuju ke kota Medan. Kemudian sebentar lagi setelah interchange Kemiri ini kita akan sampai di simpang susun atau junction yang menghubungkan jalan tol Kuala Namu ketemu dengan jalan tol dari Tebing Tinggi hingga ke Medan. Jalan tol Kuala Namu ini kalau tidak salah saya itu diresmikan pada tahun 2018. Inilah suasana jalan tol Kuala Namu yang merupakan jalur utama untuk menuju ke Bandara Kuala Namu selain jalan Batangkuis di daerah Tanjung Morawa. Oke sobat semuanya, itu sebentar lagi di depan kita sampai di junction yang merupakan pertemuan jalan tol Kuala Namu dengan jalan tol dari Tebing Tinggi hingga ke kota Medan. Nah ini sobat semuanya ya, yang ke kanan ini kita menuju ke Medan, sedangkan yang di atas itu kalau arah ke kiri itu menuju ke kota Tebing Tinggi. Nah ini kita lihat main route utama jalan tol Tebing Tinggi hingga ke Medan. Jadi sekarang kita menuju ke arah kota Medan. Nah nantinya sebelum sampai di Medan kita ketemu dengan simpang susun atau interchange Tanjung Morawa. Nah di interchange Tanjung Morawa itulah pertemuan jalan tol Trans Sumatera yang baru ini sejak zaman Presiden Jokowi dengan jalan tol Belmera yang dibangun pada masa Presiden Soeharto.
Nah sobat semuanya, ini adalah simpang susun atau interchange Tanjung Morawa. Inilah titik pertemuan antara jalan tol Belmera yang merupakan jalan tol tertua di Pulau Sumatera dengan jalan tol Trans Sumatera yang dibangun sejak Presiden Jokowi. Oke, ini sobat semuanya, kita sudah memasuki jalan tol Belmera dan memasuki kota Medan. Dan kita lihat sendiri, ini kendaraannya cukup ramai di jalan tol Belmera. Oke sobat semuanya, sebentar lagi kita akan sampai di interchange Amplas dan akan keluar di gerbang tol Amplas yang merupakan perjalanan terakhir di jalan tol Trans Sumatera mulai dari Kota Pekanbaru hingga ke Medan. Oke baik, kita belok kiri keluar dulu di interchange Amplas. Ini kita menuju ke akses pintu tol di daerah Amplas, Kota Medan. Nah, ini sobat semuanya ya, ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang paling perdana, yaitu jalan tol Belmera. Jika kita cermati perbedaan antara jalan tol yang lama dengan yang baru, terutama pada jembatannya. Jika jalan tol yang lama, kita lihat banyak terdapat JPO, yaitu jembatan penyeberangan orang, yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Namun untuk jalan tol yang baru zaman Presiden Jokowi ini sudah tidak ada lagi yang namanya JPO dan berubah menjadi jembatan overpass atau JOP. Nah JOP ini sudah bisa dilewati mulai dari pejalan kaki, kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4. Jadi sudah tidak ada lagi JPO yang berjenjang, ada tangga, ada borders naik lagi. Sekarang semuanya sudah berbentuk jembatan yang wajib bisa dilewati oleh kendaraan. Itu dari segi jembatan. Kemudian kalau dari segi permukaan jalannya, jalan tol yang lama kebanyakan dilapis aspal, namun kalau untuk jalan tol yang baru ini lebih banyak dari material beton atau dikenal juga dengan rigid. Oke sobat semuanya, sekarang sampai di flyover Amplas. Nah di flyover ini jika kita belok ke kiri itu menuju ke Tanjung Morawa, dan kita akan menuju ke Kota Medan sehingga kita akan belok kanan. Nah ini dia suasana flyover Amplas. Kita belok ke kanan dan naik ke atas untuk menuju ke Kota Medan. Ini juga merupakan salah satu flyover yang tertua juga di Medan ya. Setelah itu baru flyover yang selanjutnya nyusul flyover Jamin Ginting, terus ada underpass. Oke sobat semuanya, cukup sampai di sini dulu untuk perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.